Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan update mengenai on-chain analysis. Yang mungkin ini on-chain yang kita lakukan update setelah Bitcoin dalam beberapa hari, bahkan sampai minggu, dia bertahan di atas dari angka 28.000, sedikit nempel-nempel ke 27.000 alias ke MA20 juga ya. Dimana kita tahu dalam beberapa hari terakhir dia mantul di MA20 ya. Jadi ini mungkin update lebih ke sana. Nah, tetapi seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke update kita secara on-chain analysis, tentunya nggak semua orang sudah paham atau sudah mengerti mengenai apa itu on-chain analysis. Ya, jadi, gue akan coba jelaskan seperti biasa, apa itu on-chain analysis dan bagaimana cara penggunaannya. Ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue harus disclaimer dulu bahwa semua konten dari TC ini bukanlah financial advice, tujuannya semuanya adalah untuk edukasi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ya, kita akan coba lihat dulu apa sebenarnya itu on-chain. Jadi on-chain ini dari kata-katanya adalah analisa dari blockchain, makanya disebutnya on-chain analysis. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat apa? Kita bisa lihat berbagai macam data yang terjadi di blockchain. Ini kita ambil contohnya adalah blockchain di Bitcoin, yaitu BTC Network. Nah, di sini semua transaksi itu tercatat. Nah, tetapi kita manusia normal ya, dengan otak normal, buat lu yang mungkin ekstra jenius mungkin nggak perlu. Tapi buat lu yang normal, kebanyakan dari kita nggak bisa mengambil data mentahnya ya, transaksi dari satu wallet ke wallet lain, kita nggak bisa semuanya cerna dengan otak kita yang normal ya. Maka dari itu kita perlu UI seperti ada CryptoQuant, ada juga Glassnode dan berbagai macam UI lainnya yang menunjukkan pergerakan secara on-chain ya. Nah, terus mungkin ada yang tanya, Bang, kenapa on-chain analysis ini menarik untuk dianalisa ya? Nah, yang pertama jawabannya adalah karena blockchain ini immutable, tidak bisa diganggu-gugat ya. Maksudnya apa, Bang? Technically speaking, Bitcoin Network dan berbagai macam network lain yang ada di crypto lah in general ya, itu semua adalah suatu open ledger. Nggak semua open, ya ada beberapa yang nggak open, tapi in general open ledger. Di mana sistemnya di situ adalah hanya suatu buku lah kesannya ya. Suatu buku yang mencatat transaksi sebenarnya. Transaksi dari wallet A ke wallet B. Mungkin kalau kita ngomongin Ethereum mungkin ada juga smart contracts lah. Tapi biar lebih gampangnya kita ngomongin soal transaksi aja ya. Nah, transaksi itu setelah dicatat tidak bisa diganggu-gugat kalau blockchain-nya benar. Ada beberapa blockchain juga yang jebol ya. Nah, maka dari itu penting juga pemilihan kriptonya ya. Nah, jadi Bitcoin salah satu contohnya adalah network yang nggak pernah jebol sampai sekarang. Semua pencatatannya tidak pernah ada yang diubah, yang nggak bisa diubah. Nah, maka dari itu datanya unik. Jadi kita bisa pelajari karena itu tidak bisa dimanipulasi. Begitu berbeda dengan ledger yang centralized. Nah, yang ledger centralized ini tentunya karena dia 100% kontrol dipegang oleh perbankan yang mengissue ya, contoh misalkan ada bank gitu ya, kita taruh dana di sana, kita bisa lihat rekening duitnya berapa, itu semua centralized ya. Dia mencatat semuanya sama seperti Bitcoin, tapi dia lakukan secara sentralisasi. Nah, buruknya apa? Ya, lu lihat sendiri, cukup banyak, bahkan bank-bank yang luar biasa besar pun servernya kejebol dan ujung-ujungnya ya jadi berantakan gitu ya. Nah, untuk Bitcoin sampai sekarang ya itu tidak pernah terjadi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, immutable maksudnya apa? Maksud dari immutable adalah tidak bisa diganggu-gugat. Transaksi pertama di Bitcoin Network adalah transaksi antara Satoshi Nakamoto dengan Hal Finney. Nah, itu selamanya akan terus menjadi transaksi pertama. Nggak bisa tiba-tiba diubah sama tim dev. Gue mau ubah transaksi Satoshi ke Hal Finney jadi transaksi ke-7, ke-5. Nggak bisa. Setelah sudah tercatat, tidak bisa diganggu-gugat. Gitu ya. Nah, mungkin banyak yang berpikir, oh berarti Bang, kalau gini kita bisa melihat para bandar, para whales nih ya. Nah, kalau kayak gini caranya asik dong, kita bisa main cara bandar katanya. Benar, benar, jangan salah ya, kita bisa melihat transaksi yang luar biasa besar. Kesannya bandar yang nggak main-main, permainannya itu miliaran US dollars. Nah, tetapi justru uniknya adalah mungkin bisa dibilang satu mitos yang sering kali dipikir oleh orang-orang di market adalah, para bandar itu nggak pernah kalah, bandar itu selalu menang. Ya, itu justru malah menjadi, ya secara on-chain malah terbukti itu kebalikannya gitu. Pada faktanya bandar-bandar yang dananya itu miliaran US dollars pun kadang-kadang ya, atau bisa dibilang bukan cuma kadang-kadang sih, sering kali juga melakukan kesalahan.
akumulasi di support yang ternyata jebol, lalu TP di tempat TP di resisten yang ternyata malah nembus dan seterusnya. Jadi justru dengan Aunchain ini menunjukkan bahwa bandar itu tidak selalu benar dan tidak selalu menang. Yang kita bisa lihat adalah hanya statistiknya saja ya. Secara statistik ini terjadi, maka hasilnya apa gitu. Nah, itu yang harus kita cari dari TA maupun on-chain analysis ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Supaya nggak lama-lama lagi, langsung kita masuk ke bahan pertama kita, yaitu adalah Bitcoin Exchange Net Flow ya. Nah, kenapa net flow? Pertanyaan selanjutnya ya, karena net flow ini secara rumus adalah inflow dikurangi outflow. Jadi kita nggak perlu selisih-selisih lagi. Kalau lu cuma ngedengar orang ngebahas outflow Bitcoin sekian, maka akan pump. Nah, itu seringkali bisa misleading karena itu nggak diselisihin sama inflow. Ternyata inflow yang lebih gede, ya berarti selling pressure gitu ya. Nah, jadi itu yang seringkali orang miss ya. Jadi harusnya sih bahasnya net flow, jangan cuma outflow sama inflow. Kalau dibahas kepisah juga ribet dihitungnya ya. Jadi ini secara visual jauh lebih enak untuk dilihat banyakkan info atau outflow di hari itu ya, karena sudah langsung diselisih. Nah, kalau kita lihat di sini biasanya itu kalau hijau kan bullish biasanya kalau candle ya, merah bearish. Di sini kebalik. Justru hijau ini menunjukkan banyak inflow ya. Info artinya apa? Banyak BTC yang dikirim ke exchanger. Nah, pertanyaan gue satu, kalau lu punya misalkan ledger atau ya intinya punya cold wallet ya, lu kirim BTC ke exchanger. Pertanyaannya lu mau ngapain? Kemungkinan besar ngapain? Menjual. Nah, maka dari itu ya, di sini apabila terjadi banyak inflow ke exchanger, ini adalah suatu selling pressure. Pasti nggak Bang selalu turun? Nggak pasti juga ya. Kadang-kadang ada aja ya, waktunya dia malah banyak inflow, ternyata malah naik harganya ya. Nah, jadi lagi-lagi kita hanya bisa melihat pattern ya. Nah, otomatis kebalikannya, kalau banyak outflow artinya banyak di situ terjadi akumulasi. Jadi kalau kita ingin melihat nih, apalagi kalau harga flat seperti ini ya, dia di daerah 28.000, 27.000 flat dan banyak di sini banyak akumulasi, artinya ada possibility ini bisa lanjut lagi ke atas begitu. Ya, dan ini bisa dibilang yang kita lihat nih sejak dari 21 Maret sampai ke tanggal 5 April ini ya. Kita bisa lihat di sini banyaknya terjadi akumulasi. Outflow 3.300 Bitcoin, outflow 12.000, outflow 9.000 dan seterusnya. Terjadi inflow nggak? Ada inflow, tapi tipis-tipis di sini 900, 240 dan seterusnya. Jadi kesimpulannya sejak tanggal 21 Maret sampai April sekarang ya, ini banyak terjadi akumulasi oleh para retailers dan bandar karena ini adalah data exchange net flow ya. Nah, jadi itu kesimpulannya. Jadi ada possibility ini bisa lanjut ke atas karena banyak terjadi possible accumulation ya. Nah, selanjutnya kita geser ke miner. Ini caranya sama persis. Bedanya ini data bandar dan retailers. Ini data miners ya. Nah, di sini kalau kita lihat sama juga rumusnya. Langsung aja kita masuk ke bahannya ya. Berarti kan dia itu mulai dari tanggal 21 Maret tadi ya. Nah, untuk di para miners lucunya malah lebih cenderung banyak melakukan inflow ya, banyak mengirim BTC ke dalam exchanger. Jadi kemungkinan besar mereka malah possible selling di sini. Nah, tetapi kalau kita lihat dari datanya, mereka cenderung lebih sedikit walaupun ada inflow tapi sedikit ya. Jadi arguably ini sedikit bertolak belakang nih. Para miners malah cenderung lebih banyak menjual BTC mereka saat Bitcoin stuck di daerah 28.000 sampai 27.000-an. Nah, ini cukup unik nih, datanya saling bertolak belakang. Jadi bisa dibilang para miners ini sedang duel dengan para retailers dan bandar. Tetapi kalau dari datanya kita bisa lihat di sini 12.000, 9.000 dan seterusnya, arguably secara jumlah lebih menang para retailers dan bandar dibandingkan dengan miners ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan selanjutnya kita akan geser ke leverage posisi futures, kasarnya seperti itulah ya. Itu juga nggak kalah penting karena bisa juga terjadi short squeeze atau long squeeze. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di sini sekarang Bybit sedang ada event Lebaran dan peluang menang 100%.
mulai dari THR senilai 31.000 USD, which is itu setengah miliar ya, emas, smart TV, iPhone dan juga motor Honda ya. Kita di sini untuk motor Honda ada 4 biji yang kita bisa dapatkan senilai 1.800 USD, ada 2 iPhone 14 senilai 1.000 USD, ada 5 smart TV senilai 400 USD dan juga ada 5 emas batang senilai 250 USD, dan yang terakhir tentunya adalah total hadiah senilai 31.000 USDT. Ya, nggak main-main event lebaran ini ya. Caranya seperti apa? Simple banget ya. Di sini yang pertama adalah kalian harus sudah KYC ya, sudah harus KYC, dan yang kedua adalah kalian harus dari Indonesia. Jadi ini event spesifik dan khusus untuk di Indonesia saja ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan undian tiketnya. Yang pertama adalah bisa melakukan deposit perdana ya, dan juga deposit sebesar 50 USDT ya, atau USD lah pokoknya ya, deposit apapun bisa. Nah, lalu selanjutnya juga bisa mendapatkan 1 tiket undian berhadiah apabila spot trading lebih dari 10.000 USDT ya. Lalu juga 1 tiket undian lagi apabila spot trading lebih dari 100.000 USD. Dan juga ada 1 tiket undian berhadiah lagi apabila kita melakukan perdagangan derivatif lebih dari 20.000 USD, dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa dibilang cukup simple ya buat lo yang pengen minimal 2 ini sangat gampang ya. Buat lo yang pengen akumulasi silakan bisa lakukan di sini ya. Cuma deposit perdana dan total deposit lebih dari 50 USD saja. Yang bawah-bawahnya ya mungkin ini lo butuh sedikit lebih sultan, tapi ya baik lagi ya, banyak sultan di sini. Jadi buat lo yang tertarik silahkan tinggal ikutan saja. Nah, selain itu juga ya, di sini akan ada Bybit SEA Games. Nggak nyangka ini sudah yang kedua ya. Ada lebih dari 100.000 token USDT dan seterusnya ya. Nah, kalau kita di sini kita masih bisa daftar ya. Ini dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 21 untuk daftarnya. Nah, kalau kita di sini ya, total hadiahnya bisa besar banget ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan ikut. Dan sekarang sudah mulai ada peringkatnya nih. Buat lo yang pengen ngejar, ayo mulai deh sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu event dari Bybit untuk kali ini. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchanges. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi ngomongin soal leverage ya. Nah, jadi ini simpelnya adalah open interest dibagi dengan coin reserve, yang artinya ini menunjukkan berapa banyak leverage yang dipakai di market on average oleh para user. Jadi kalau lu trading futures nih ya di berbagai macam exchanger yang ada di dunia ini, lu salah satu yang masuk ke sini ya. Semakin dia tinggi, semakin menunjukkan bahwa leverage semakin meningkat. Nah, apabila leverage meningkat dengan tajam, itu ada possibility apa? Possibility terjadinya long squeeze atau short squeeze. Nah, gambarnya seperti apa? Ya, yang pertama kita akan bahas adalah short squeeze duluan. Ini yang lebih sering orang dengar, short squeeze ya. Ini mungkin buat orang-orang yang pernah nonton The Big Short ya. Jadi orang banyak yang short squeeze nih, langsung kayaknya ke telinga tuh apa ya, lebih merdu gitu kesannya ya, lebih sering terdengar. Nah, untuk short squeeze ini adalah fenomena di mana biasanya ya, ini nggak harus flat, bisa naik sedikit, bisa turun sedikit, tetapi bisa dibilang lag in volume atau stuck di satu daerah tertentu. Tetapi leverage meningkat ya. Nah, setelah leverage meningkat di sini, lalu tiba-tiba apa? Dia drop dengan cukup ekstrim ya. Ini yang versi ekstrimnya banget, bisa juga nggak se-ekstrim ini. Harga meningkat. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah posisi short yang banyak di sini terkena likuidasi ya. Nah, tentunya seperti yang kita tahu, posisi short itu adalah suatu selling pressure ya. Nah, selling pressure itu apabila misalkan di sini ya kita ambil contoh si A dan si B ya, grup A dan grup B lah misalkan. Anggap ini berapa juta US dollars lah biar gampang ya. Grup A misalkan buka posisi di tempat yang sama dengan B, yaitu di angka 9.100 di sini ya. Nah, grup A dia harga likuidasi ya, buat lo yang pernah main futures pasti tahu misalkan harga likuidasi mereka itu di sini ya, di 9.600. Sementara grup B misalkan dia itu di sini ya, di 9.700, beda tipis. Nah, pertanyaan gue seperti ini. Saat si grup A ini ya misalkan berapa juta US dollars lah, 10 juta US dollars misalkan posisi short, naik sampai sini. Apa yang terjadi? Nah, posisi mereka terkena likuidasi alias bangkrut. Artinya apa? Selling pressure berkurang. Saat selling pressure berkurang, artinya apa yang terjadi? Harga lanjut meningkat lagi. Nah, saat meningkat lagi, si B yang tadinya harusnya aman gak kena likuidasi, kena juga. Nah, inilah efek domino dari short squeeze. Makanya disebut sebagai short squeeze atau posisi short yang tergencet lah ya,
tertekan juga bisa. Ya lebih tepatnya tergencit lah. Nah, di mana itu terus-terusan terjadi dengan dana bisa sampai miliaran US dollars ya. Nah, secara visualnya seringkali terjadi penyelangan antara si estimated leverage ratio dengan harga gitu ya. Long squeeze literally kebalikannya ya. Untuk long squeeze itu adalah harga drop bersamaan dengan estimated leverage ratio. Bedanya kalau tadi short squeeze itu short yang kehajar, di sini yang kebakaran adalah posisi long. Jadi literally logikanya tinggal dibalik saja ya. Nah, kita harus lihat nih dalam beberapa hari beberapa minggu terakhir apa yang terjadi. Nah, untuk kemarin di sini terjadi classic short squeeze ya, terjadi classic short squeeze di sini, leverage turun dengan cukup tajam dan kita bisa lihat harga meningkat dengan cukup ekstrim. Di sini ya bisa dibilang cukup ekstrim lah. Ini Bitcoin dari waktu angka 20 ribuan dia loncat sampai ya di sini diam dulu lah di daerah 24 ribuan, lanjut lagi kedua di sini di 27 ribu. Nah, kalau kita di sini awalnya waktu di daerah sini nggak banyak yang kena likuidasi nih. Nah, pas di sini kayaknya banyak yang mungkin mulai tutup posisi tapi tanpa kena long squeeze atau short squeeze nih, karena harganya stay the same di sini. Jadi banyak orang yang mengurangi leverage mereka ya. Jadi sekarang mulai lanjut lagi turun. Nah, jadi bisa dibilang ini sebenarnya mungkin ya daerah akumulasi ya yang berhubungan dengan tadi para miners, bandar dan retailers ya. Terutama para bandar dan retailers. Jadi mereka secara spot banyak mengumpulkan Bitcoin di sini, tetapi leverage lanjut turun. This is good. Berarti posisi di sini resikonya cenderung lebih rendah. Dan overall kalau kita lihat ya, terutama dari Oktober 2022 lah di sini, di mana leverage itu lagi penuh-penuhnya di sini, lagi tinggi-tingginya. Sekarang secara sistematis mulai terus-menerus turun. Ya, this is good. Berarti peningkatan dari Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir ini bisa dibilang cenderung sehat ya. Berarti cenderung terjadi karena akumulasi secara spot, which is good ya. Jauh lebih baik meningkat itu karena spot position yang terus-terusan bertambah ya. Nah, kalau meningkatnya karena leverage yang terus-terusan meningkat, itu bisa kena long squeeze, which is serem juga ya, bisa terjadi long squeeze-nya parah sehingga dropnya pun signifikan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk leverage. Kinda doing good, nggak terlalu tinggi ya, dan bisa dibilang semakin terus-terusan menurun. Dan bisa dibilang ini lebih dengan data seperti ini menunjukkan bahwa ini secara spot memang benar-benar mulai menjadi suatu daerah demand ya, at least for now. Oke, dan yang terakhir kita seperti biasa akan tutup dengan Bitcoin MVRV ratio. Nah, ini adalah suatu rasio antara coins market cap dengan realized cap. Bahasa simpelnya apa, Bang? Bahasa simpelnya kita bisa menunjukkan, atau lebih tepatnya MVRV ini bisa menunjukkan apakah dia sedang dalam keadaan overvalued atau tidak. Cara penggunaannya sangat-sangat mirip sekali seperti RSI, tapi cara ngitungnya sekali lagi gue tekankan tidak seperti RSI. Cara pakainya sama ya, tapi cara menghitungnya berbeda ya. Jadi simpelnya kalau dia sampai menembus garis titik-titik merah ini, itu artinya dia sedang apa? Overbought atau overvalued. Apabila dia di bawah dari titik-titik hijau ini, artinya dia sedang apa? Undervalued ya, atau sedang oversold. Nah, buat lo yang sudah dengerin on-chain gua dari beberapa, wah ini kapan ya, dari mulai kena awal sini, wah Juni 2022 ya. Nah, mungkin sekarang udah senyum-senyum, lu akumulasi itu di tempat yang sekarang sudah profitable semua. Jadi kalau kita ngomong minimal dari 2020 ya, si MVRV ini untuk daerah akumulasi dan daerah untuk TP-nya tuh cukup akurat ya. Sayangnya datanya udah nggak bisa lagi ke belakang. Ini dia sempat waktu di Maret itu berhasil di 2020 ya. Waktu terjadi COVID crash, dia berhasil menunjukkan bahwa kondisi Bitcoin itu sedang dalam keadaan oversold ya. Buat lo yang akumulasi di situ di angka 3 ribuan, gue ingat banget. TP di beberapa kali di sini saat dia nembus di sini ya, di Januari 2021 dan ya beberapa kali di sini, lu literally dapat harga yang itu berapa X itu ya, 10X kayaknya lebih ya, 10X lebih malah ya, jadi luar biasa. Nah, untuk sekarang kita dapat satu daerah akumulasi yang cukup panjang sebenarnya. Jadi bisa dibilang MVRV ini sudah menunjukkan bahwa cukup lama nih, dari Juni 2022 sempat keluar sedikit lagi ya, tapi arguably cukup panjang di dalam daerah akumulasi. For now, sayangnya sudah keluar dengan cukup lama sebenarnya. Dari Januari 2023
sampai ke sekarang dia nggak akan lagi di angka 1. Jadi artinya apa? Secara MVRV ini sudah mulai masuk ke daerah tengah. Jadi not the best untuk akumulasi. Dan congrats sekali lagi buat lu yang kemarin bersabar ya. Waktu orang hina-hina BTC, waktu orang-orang pada wah BTC scam bla bla bla, padahal scam gimana, orang itu sebenarnya masuk satu komoditas gitu ya, nggak dikontrol oleh satu tim dev tertentu gitu ya. Jadi ya buat yang akumulasi di sini ya congrats, sudah dalam keadaan profit sekarang. Apalagi yang di sini nih, yang 15.000 ya. Nah, jadi gimana Bang? Udah nggak bisa akumulasi lagi? Bisa ya. Caranya gimana? Dengan cara technical analysis. Jadi on-chain ini bukanlah cara untuk menggantikan TA, tapi justru menjadi suplemen untuk TA kita biar lebih akurat lagi ya. Nah, buat lo yang pengen tahu nih, ini kan sudah tembus dari angka 1. Secara TA-nya gimana akumulasinya, Bang? Nah, lo bisa terus stay tune di DCWT. Itu kita akan selalu upload nyaris setiap hari lah ya, nyaris setiap hari, dimana kita akan update di mana saja posisi-posisi spot yang bisa lo pertimbangkan untuk menjadi DCA lo ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk FVRV. Tentunya nanti saat sudah mau kena daerah sini ya, dimana historically dia sangat bagus menunjukkan top, kita akan bahas lagi juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.